dari model warna cangkangnya ini, maka ini isi semua ya, telur ini isi semua. Kalau dilihat dari warna cangkang telurnya itu sepertinya yang lain itu jong. Itu pilihan ya, bukan saya mengatakan bahwa menggunakan kangkung dan jagung itu tidak boleh. Itu pilihan masing-masing peternak. Halo teman-teman semua peternak burung lopet di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan menunjukkan ke teman-teman bahwa banyak indukan saya yang mulai bertelur, menetas, dan kita akan lihat sama-sama ya. Namun sebelumnya ya, banyak teman-teman yang bertanya apakah saya menggunakan jagung atau kangkung. Jawabannya, saya tidak menggunakan kangkung atau jagung, saya hanya menggunakan pakan 3+1. Oke, ini dagrin dan josan. Ini sudah bertelur ya, telurnya sekitar 5, dan ini yang ngangkang kemarin. Ini yang ngangkang di dalam glodok ya, sudah bertelur. Kita cek sama-sama ya untuk melihat apakah benar sudah bertelur atau hanya sebatas pengakuan saya saja ya. Teman-teman bisa lihat sama-sama, kita buka glodoknya. Nah itu dia ya, teman-teman lihat tuh telurnya. Oke, itu betinanya ya, yang josan, yang ngangkang nih. Oke, kita lihat. Oke, ternyata telurnya ada 4 tuh, sesuai dengan prediksi saya ya, rata-rata telurnya 4. Dan teman-teman bisa lihat nih, dari model warna cangkangnya ini, maka ini isi semua ya, telur ini isi semua. Oke, saya yakin ini telurnya isi semua berdasarkan pengalaman saya melihat warna cangkang telur. Oke, itu teman-teman bisa lihat ya, telurnya langsung di lantai glodok, tapi nggak masalah, aman. Oke, kita tutup. Nah itu jantannya yang paspio itu. Oke, betinanya josan muka merah. Ini juga sudah menetas 2 ya, ini 2 ekor, anaknya ada di sini. Kalau nggak salah 2 atau 3 nih ya. Oke, kembali lagi. Jadi teman-teman biasanya ada yang bertanya, untuk membuat burung lopet itu bisa cepat bertelur, apa sih yang dikasih? Padahal burung lopet saya sudah sering kawin ya. Jadi di tempat saya, untuk memicu burung lopet itu kawin, saya memberikan pur ayam ini ya. Sama ketika dia melolos saya kasih pur ayam, dan ketika prakawin dan kawin saya kasih pur ayam juga. Tujuannya untuk memberikan nutrisi dan memicu burung lopet untuk segera bertelur ya, semacam kebutuhan gizinya lah. Dan terbukti di tempat saya, burung lopet cepat bertelur dengan memberikan pur ayam. Tentu juga kita harus kontrol jumlah yang kita kasih. Kalau saya di pagi hari hanya 1 tutup botol aqua. Ada lagi teman-teman yang bertanya, ketika burung lopet saya bertelur, apa yang harus saya lakukan terhadap indukan saya? Ya sama ya teman-teman, nggak usah memikirkan apa yang dilakukan, tetapi rawatannya sama ketika kita mulai melakukan ternak terhadap burung lopet itu. Jadi pakannya tetap kita kasih sama. Kalau di tempat saya kan 3 ya plus 1, jadi semuanya tidak ada pakan lain. Dan kemudian ada pertanyaan lagi, apakah saya menggunakan kangkung atau jagung? Saya tidak menggunakan kangkung atau jagung ya. Saya juga tidak menyalahkan teman-teman yang menggunakan kangkung atau jagung. Yang jelas semua peternak memiliki cara-cara tersendiri ya. Apabila dia merasa cocok dengan jagung, maka dia akan menggunakan jagung. Dan di sini saya hanya menggunakan 3+1, gabah, millet putih, kenarisit, dan pur ayam ya. Oke. Nah ini juga pasangan dari albino mata merah ya, josan. Ini PS. Ini saya langsung jodohkan, masukkan gitu saja. Setelah saya lihat dia ciri-cirinya berjodoh, saya hanya menunggu waktu, dan ternyata ini sepertinya jodoh. Teman-teman, dengan pakan 3+1 itu ternyata di tempat saya banyak indukan yang sudah mulai bertelur. Padahal baru saja saya panen ya, dan ternyata banyak yang sudah bertelur dan sudah menetas. Nah, saya akan tunjukkan di situ ya. Nah itu indukan itu BS dan pasco itu sudah menetas juga. Nah ini sudah menetas ya. Ini sudah menetas. Di sini ada anakannya. Oke, saya akan tunjukkan ya anakannya di sini. Nah ini dia, ini merupakan lopet pertama saya yang masuk ke rumah ya, yang ditangkap oleh neneknya Jose. Kemudian saat itu saya mulai mencari pasangannya ya, sekitar umur 4 tahun.
Oke, kita lihat di dalam glodok ini ya. Oh, cahaya. Nah, itu anaknya. Benar ada 3 ya. Hidup. Oke, saya tutup langsung ya. Nah, oke ya. Nah, teman-teman kan sudah lihat tadi kita buka anakannya ada 3 ya yang menetas. Dulu waktu produk pertama dengan pasangannya ini anaknya hanya menetas 1, dan sekarang ada kemajuan menjadi 3 ya. Padahal ini pasangan gestang. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya bagaimana sih ya pasangan ini bisa meningkat dari menetas 1 sekarang menetas 3. Saya hanya menggunakan pakan 3+1 yang teman-teman lihat ya di pojok kiri video ini. Itu isinya gabah, millet putih, dan canary seed dan perbandingan gabah 7, millet putih 5, dan canary seednya 3. Hanya itu ya, dari saya mulai memasukkan indukan ke dalam kandang ternak, saat dia kawin, saat dia bertelur, saat dia mengeram, saat dia menetas, dan sampai panen, saya hanya menggunakan pakan itu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana ketika dia sedang menetas? Nah, ketika menetas saya akan memberikan pur ayam. Dan pur ayamnya itu khusus saya kasih untuk anak ayam yang baru menetas. Jadi dari dia menetas sampai dia panen, saya akan selalu memberikan tambahan pakan lolohannya, yaitu pur ayam. Selain biji-bijian yang teman-teman lihat di dalam dispenser itu selalu ada ya. Bagaimanapun kondisi ternakan kita itu selalu tersedia di dalam peternakan saya. Yang berbeda cara penyajian pur ayam ya. Pur ayam itu penyajiannya bisa kita kasih di saat prakawin dan kawin ya, bertelur atau mengeram, namun jumlahnya sedikit ya. Saya biasanya kisaran 1 tutup botol aqua, dan tidak wajib harus ada tiap hari. Yang harus ada tiap hari ketika dia sudah menetas. Biasanya saya kasih 3-4 tutup botol aqua saat dia mulai menetas sampai panen. Nah, kemudian kita ke indukan yang ini. Ini pada saat itu pernah menetas 1 ya, dan periode selanjutnya dia bertelur 5, namun mengeram jong semua, tidak ada yang menetas. Dan sekarang produk ketiga, kabar bagusnya dia menetas ya. Mungkin ada pertanyaan ya, bagaimana sih caranya supaya indukan ini bisa isi kembali? Ya, saya tidak menggunakan apa-apa, saya hanya menggunakan 3+1. Jadi semuanya berjalan secara normal ya. Ketika ada indukan yang jong, saya hanya tetap berusaha melakukan perawatan seperti biasa, dan ternyata tidak selamanya indukan kita yang selalu menetas ya. Kadang-kadang ada pasang surutnya juga. Oke, saya akan tunjukkan ini anakannya apakah masih hidup ya. Baru saja menetas kemarin. Apakah anaknya hidup? Oh, itu hidup ya. Menetasnya ternyata hanya 1. Tuh teman-teman bisa lihat ya, anaknya hanya 1. Kalau dilihat dari warna cangkang telurnya itu sepertinya yang lain itu jong. Oke, tapi kita tunggu ya. Saya tetap berharap akan isi. Oke, kita tutup. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan tunjukkan indukan saya yang di sisi sini ya. Ini di sini banyak juga yang bertelur dan banyak juga yang sudah menetas. Oke, ikuti saya ya. Nah, di situ ya PB yang kemarin saya panen sudah bertelur 4 dan sepertinya sudah mengeram. Ini yang kemarin biola ya, sudah persiapan mau bertelur lagi. Dan ini mangsi dan PB pastel ya, sudah menetas. Saya akan tunjukkan buat teman-teman ya untuk melihat anaknya, bahwa di sini banyak menetas ya. Nah, ini ya kita buka nih. Ini hari ini baru pertama saya buka ya. Namun dari suara hari-hari saya tahu ini sudah menetas. Nah, itu ternyata menetasnya sudah 1 2 3 ya. Sudah 3 ya. Oke. Nah, itu ya teman-teman bisa lihat. Oke, langsung kita tutup. Nah, ini kita lihat tadi ya, menetas sudah 3 ekor. Biasanya ini menetas semua ya. Biasanya anaknya ini banyak PB. Oke, kita lanjut ya, kita geser. Ini anakannya yang temannya si bejo 2 masih hidup ya, siap-siap panen. Ini juga sudah menetas ya, anaknya 3.
Kemarin saya titipkan anaknya biola di sini dan anak biolanya mati. Oke, sekarang saya akan tunjukkan indukan PB pastel dan pasjo yang dulu di sana sudah menetas juga. Di situ ya sudah bertelur 3 ya, proses mengeram. Ini PB yang kemarin sudah menetas ya, rasanya tidak begitu lama. Ternyata ujuk-ujuk sudah menetas. Dan ini ya PB pastel dan pasjo yang kemarin proses kawinnya cepat. Sempat saya pikir ini tidak akan bisa jadi, ternyata kemarin menetas ya. Kita coba lihat anakannya sama-sama. Oke, kita lihat. Nah, ini apakah terlihat? Teman-teman melihat di sana ada anakannya. Nah, itu sana telur 6 sampai hari ini ternyata baru menetas 1 ya. Nah, ini seru nih, apakah ada anakannya PB nanti ya, atau semuanya keluar sayur ya. Tuh di sana tuh, angkat-angkat oke, selamat atas menetas ya, semoga menetas banyak. Oke Pak Jo, jos. Nah teman-teman semuanya ya, di sini yang PB yang anaknya putih yang 3 ekor kemarin ya, gak terasa juga kan, dan ternyata sekarang sudah menetas di sini. Saya mau lihat, namun karena apa namanya HP saya nggak bisa cahayanya untuk menerangi di dalam glodok ya, tidak begitu jelas hasilnya, tapi saya akan coba untuk tunjukkan bahwa ini benar-benar menetas. Oke. Itu dia. Nah, itu ada anaknya. Oke. Wah, sayang nggak bisa dibelitkan nih. Wah, anaknya udah besar. Tuh, udah besar. 1, 2 ya. 2 ekor pun jadi ya, nggak masalah. Yang penting tetap disyukurin atas menetasnya ini ya. Oke, saya akan tutup. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita lihat sama-sama tadi, ternyata banyak indukan di tempat saya yang bertelur dan menetas. Padahal ya, rasanya saya panen baru saja kemarin ya, dan ternyata hari ini rata-rata indukan saya bertelur dan menetas. Dan di tempat saya hanya menggunakan pakan 3/1 ya, jadi tidak menggunakan kangkung dan jagung. Itu pilihan ya, bukan saya mengatakan bahwa menggunakan kangkung dan jagung itu tidak boleh. Itu pilihan masing-masing peternak, kita yang menilai mana yang terbaik, dan saya memilih menggunakan 3/1 gabah, millet putih, dan canary seed, serta pur ayam. Oke, salam sukses untuk semua teman-teman peternak burung lovebird di seluruh Indonesia. Jos.